Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufridatul Isnaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas reguler A1 Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118291112049. Di sini saya akan memaparkan tentang tema Indonesia dan kebudayaan dengan judul Peran aktif generasi milenial dalam memelihara kebudayaan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Di mana dengan adanya keanekaragaman suku bangsa ini memiliki tradisi-tradisi yang tentunya berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dari Sabang sampai Merauke memiliki tradisi-tradisi yang berbeda. Contohnya aja ada upacara ngaben yang berasal dari Bali. Kemudian dalam pelaksanaan tradisi-tradisi ini, pelaksanaannya itu ada yang sama dan ada yang berbeda, yang akan menjadi ciri khas dari daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari kata budaya yang merupakan jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan ini adalah yang berkaitan dengan budi atau akal, dan dengan adanya budaya dapat menjadikan hidup manusia lebih bermakna lagi. Kemudian proses kebudayaan. Proses kebudayaan adalah proses kreatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bung Hatta pernah mengatakan, apa yang diajarkan dalam pendidikan adalah proses kebudayaan, sedangkan setiap pendidikan adalah proses pembudayaan. Di atas segalanya, pendidikan adalah suatu proses belajar menjadi manusia. Dan untuk menjadi proses belajar menjadi manusia, diperlukan 3 potensi besar yang sebagai kreator kebudayaan, sehingga disebut dengan trik saki insani. Di antaranya ada cipta atau pikiran, rasa yang membuahkan keindahan, pendidikan, filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian peran pemuda atau generasi milenial dalam memelihara kebudayaan. Hari demi hari kita ketahui zaman ini semakin maju, mulai dari munculnya berbagai ilmu pengetahuan yang sangat maju, kemudian ada munculnya teknologi-teknologi yang sangat canggih, sehingga membuat negeri ini mengalami up and down gitu. Up and down yang ini positifnya itu adalah membuat kita yang tadinya kesusahan untuk mendapatkan informasi menjadi mudah dalam mendapatkan informasi. Dalam mengakses pembelajaran juga menjadi lebih mudah. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, adanya teknologi yang canggih memudahkan kita dalam belajar karena tidak memungkinkan kita untuk tatap muka secara langsung. Kemudian juga munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang tadinya kita tidak ketahui menjadi tahu. Nah, tapi tidak dapat kita pungkiri juga, dengan majunya zaman ini membuat bangsa Indonesia ini malas mengalami kemunduran dalam memelihara kebudayaan. Karena Indonesia ini sudah diberikan pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain. Dengan mudahnya negara lain itu masuk ke Indonesia, dan bangsa Indonesia sendiri kurang memfilter kebudayaan mana yang harus kita ambil dan kebudayaan mana yang harus kita jauhkan atau tidak ambil. Nah, untuk itu kita sebagai generasi milenial sudah sepatutnya memberikan contoh atau efek yang sangat baik untuk masyarakat sekitar. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ini memiliki generasi-generasi muda yang tentunya memiliki potensi besar yang dapat memotivasi masyarakat lainnya, serta pemuda inilah yang menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya. Dan untuk langkah-langkah dalam memelihara kebudayaan itu ada sangat beragam. Cuman di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama itu ada mengenal seni dan budaya. Maksud dari mengenal seni dan budaya ini apa? Jadi kita sebelum memelihara, sebelum melestarikan dan menjaga kebudayaan, kita harus tahu, harus kenal seni dan budaya bangsa Indonesia itu apa sih. Seni dan budaya dari daerah kita itu apa. Dengan adanya kita belajar,
Dengan adanya kita belajar berarti kita telah mengetahui, kita telah mengenal, kita telah melihat dari cara-caranya, terus kemudian dari orang-orangnya, berapa orang yang dalam melakukan tradisi tersebut gitu. Nah, dengan begitu, karena kita udah belajar, hal tersebut bisa menimbulkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan tersebut. Bisa kita ambil upacara ngaben yang dari Bali. Kita tuh mempelajari upacara ngaben ini untuk apa sih upacara ngaben, terus berapa orang yang melakukannya, terus tradisi-tradisinya itu yang dilakukan dalam upacara seperti apa. Dan yang kedua itu ada mencegah negara lain untuk mengambil kebudayaan kita. Tidak dapat dipungkiri, negara Indonesia ini negara yang sangat strategis, yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Karena selain keanekaragaman yang sangat bermacam-macam, yang sangat indah, tentunya Indonesia juga terletak di wilayah strategis, di mana hal tersebut memungkinkan negara-negara lain itu untuk mengambil kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Dan sudah sepatutnya bangsa Indonesia, generasi mudanya itu harus mencegah dari hal-hal tersebut agar negara lain tidak mengakui kebudayaan-kebudayaan Indonesia ini. Karena budaya adalah aset dan ciri khas suatu negara. Contohnya itu kita bisa melakukan menggunakan bahasa-bahasa daerah dari negeri kita ini. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan kesadaran arti pentingnya menjaga kebudayaan. Arti pentingnya menjaga kebudayaan ini di bangsa Indonesia sudah mengalami penurunan atau melemah. Karena yang tadi sudah saya bilang di awal, sudah terdapat pengaruh-pengaruh budaya asing. Dan untuk itu, kita sebagai anak muda harus memberikan contoh yang baik mengenai arti pentingnya menjaga kebudayaan. Karena kebudayaan ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang tidak akan pernah usai dan tidak akan pernah habis dimakan waktu. Kemudian yang keempat itu ada memiliki rasa bangga. Kebudayaan Indonesia ini sangat beragam dan sangat indah istimewa. Dengan adanya kebudayaan ini, tentunya kita harus bangga terhadap apa yang kita miliki saat ini di bangsa Indonesia. Jangan sampai negara lain itu meniru atau mengikuti atau menjiplak dari kebudayaan-kebudayaan kita. Kita harus bangga akan kebudayaan kita itu sendiri, bukan malah bangga dengan kebudayaan bangsa asing lainnya. Contohnya bisa diterapkan ketika kita ada acara-acara besar atau ada perkumpulan-perkumpulan rapat, kita bisa menggunakan kain batik dalam perkumpulan atau pertemuan-pertemuan tersebut. Dan Indonesia ini karena memiliki keragaman budaya yang sangat luar biasa, memungkinkan negara Indonesia untuk menjadi negara yang berkembang dan maju. Hal ini dikarenakan keanekaragaman itu sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia, sehingga dengan mudahnya bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju dan bisa menjadi inspirasi bagi bangsa lainnya. Namun, terlebih dari itu semua, keanekaragaman Indonesia ini merupakan perwujudan nyata dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di mana dengan perbedaan tersebut dapat mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih maju lagi dengan faktor-faktor kebudayaan tersebut dan faktor-faktor lainnya. Terakhir, saya akan mengatakan generasi muda adalah calon pemimpin masa depan. Generasi muda adalah harapan bangsa, dan di tangan generasi muda lah nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Najwa Shihab pernah berkata, "Apalah arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk?" Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.